Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pagi ini kita bertemu di pertemuan ketiga, pertemuan terakhir Tryout Device bersama Pintar Ukai. Nah, kali ini aku bareng Kak Maudi akan menjelaskan tentang farmaseutik dan industri farmasi. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang farmaseutika terlebih dahulu. Nah, sebenarnya terkait farmaseutika ini kan ibaratnya kan salah satu bagian dari industri lah menurutku. Jadi aku bagi dua ya, rumah sakit dan industri. Yang klinis itu masuk rumah sakit, yang farmaseutik ini masuk industri seperti itu. Nah, farmaseutik ini kan diketahui kalau blueprint-nya itu banyak seperti eksipien, terus jenis sediaan, solid, semi solid, liquida, dan sebagainya. Nah, mungkin terkait tips dan triknya mungkin nanti di akhir ya, bareng sama Kak Modi, karena juga banyak juga terkait farmaseutik dan industri ini. Nah, kita langsung saja untuk yang pertama. Pada pembuatan tablet di satu pabrik farmasi menggunakan alat gempa tablet. Operator menemukan sebagian massa tablet melekat pada pans, sehingga didapatkan beberapa tablet yang merusak bagian atas permukaannya. Eksipien apa yang perlu ditambahkan untuk mengatasi masalah ini? Nah, di sini aku coba mengajak teman-teman untuk ikut menjawab. Jawabannya apa? Mengikat bukan, Kak. Oh, gini ya, apa? Jadi aku kasih waktu 1 menit, terus kalian bisa kirim jawabannya lewat DM chat ke aku ya. Gimana? Suaraku kedengar jelas kan ya? Terdengar, Kak. Oke, pengikat. Yang lain, oke. Oh, ini ya apa? Jawabnya by DM. Jadi langsung ke PC ke aku, DM apa? Bukan to everyone. Gitu. Oke, untuk yang pertama kita jawab pengikat. Di jawabannya lubrikan seperti itu ya. Kenapa? Perlu diketahui karena tablet melekat pada pans, bukan sehingga didapatkan beberapa tablet yang rusak. Jadi kata kuncinya di sini yaitu ini, tabletnya melekat pada pans. Nah, kalau eksipien apa yang perlu ditambahkan bukan lebih ke pengikat sih. Soalnya kalau pengikat itu biasanya kalau tablet itu rapuh atau gampang hancur seperti itu, maka perlu ditambahkan pengikat. Sedangkan kalau tablet itu melekat pada pans, maka perlu ditambahkan lubrikan agar dia itu tidak lengket seperti itu. Nah, di sini contoh-contoh lubrikan kita bisa lihat itu termasuk dalam kategori antifrictional agent. Nah, lubrikan di sini asam stearat, natrium lauryl sulfat, kalsium fosfat. Yang terus ada glidan ini untuk memperbaiki daya alir, talkum, silikon dioksida, aerosil, karbiosil, dan nanti adheren bisa anggisterat dan talc seperti itu. Nah, mungkin dari sini ada yang salah nggak menurut kalian? Dari yang aku sebutin di sini. Mungkin ada yang kurang pendapat dengan ini. Oke, jadi ini ya apa? Jadi MG stearat ini, sorry ya, jadi MG stearat ini termasuk dalam kategori lubrikan seperti itu. Nah, sebelumnya memang agak rancu. Sebelumnya ini aku dapat referensi dari salah satu buku, terus aku masukkan, terus aku cek lagi kan. Nah, setelah cek lagi di beberapa jurnal, MG stearat itu lebih masuk kepada lubrikan seperti itu. Nah, aku mau nanya, perbedaan lubrikan sama glidan, ada yang tahu? Lubrikan pelicin, Kak. Glidan pelincir. Bentar. Recording in progress. Sorry, bisa diulang?
Kalau lubrikan pelicin, Kak. Kalau glidan pelincir. Ini apa? Terkait perbedaannya pada pans yang tablet pencetak tablet itu. Nah, kalau lubrikan itu di bagian apanya, glidan itu di bagian apanya gitu. Ada yang tahu? Terkait pans atas sama pans bawah. Enggak, Kak. Oke, nanti kita bahas ya, seperti itu. Kak, maaf suaranya termute, Kak. Oh, sorry ya. Jadi, aku ulangi lagi. Jadi kalau lubrikan ini terkait apabila tablet itu menempel pada pans, sedangkan glidan ini terkait sifat daya alirnya, sehingga mudah keluar atau enggak dari pencetak tablet seperti itu. Nah, di sini ada beberapa eksipien lain seperti turun selulose, diluent, pengikat, dan disintegran. Nah, yang kemarin UK itu terkait disintegran yang keluar. Nah, disintegran ini biasanya kan disebutkan cross-povidone seperti itu. Tapi kemarin di UK itu ada disebutkan di opsinya itu kolidon CL sama kolidon 45 atau 60 kalau nggak salah. Nah, seperti itu. Jadi bukan cross-povidone. Kalau cross-povidone kan kita udah tahu tuh. Kalau cross itu udah pasti penghancur seperti itu. Sedangkan kalau co itu pengikat. Nah, sedangkan di upaya kemarin itu soal yang keluar itu disebutkan kolidon CL dan kolidon 45. Nah, awalnya bingung tuh di situ. Akhirnya setelah selesai UK dicari ternyata perbedaannya kalau kolidon CL itu disintegran, kalau kolidon 45 itu sebagai pengikat. Nah, mungkin yang perlu menjadi catatan ini sih, yang perlu mungkin apa ya prediksinya terkait UK itu biasanya terkait ini lubrikan, glidan, terus disintegran, dan juga pengikat. Seperti itu. Dan biasanya kalau disintegran itu yang ini validon, copovidon, primogel, amprotab, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, tablet mengalami capping dan laminasi. Dan apa yang harus ditambahkan? Oke, aku kasih waktu 1 menit ya. Jawab melalui chat via DM ya. Langsung ke aku private chat seperti itu. Oke, yang lain? Udah ada jawaban masuk? Oke, yang lain? Oke. Oke, udah ada 3 jawaban yang masuk. Aku lanjut ya. Oke, jadi bahan apa eksipien apa yang perlu ditambahkan, yaitu C, pengikat. Nah, mungkin sebelumnya aku mau nanya, perbedaan capping sama laminasi di sini apa? Ya, Kalau cutting itu, Kak, kalau terpisahnya bagian atas tablet, kalau laminating itu biasanya terbagi menjadi 3 bagian, Kak. ya benar. Jadi kalau capping itu biasanya jadi bagian atasnya. Jadi kata kuncinya itu ada di cap. Cap itu kan seperti ini apa namanya?
topian, cap. Jadi bagian atasnya itu bisa menjadi 2 lapisan. Nah, sedangkan kalau laminasi ini bisa menjadi 3 lapisan atau lebih. Jadi terpotong-potong seperti itu. Oke, aku mau nanya contoh eksperimen pengikat atau binder. Ada yang mau jawab? Ada HPM sih, HPM. PVP. PVP, NACMC. Oke, terima kasih teman-teman. Kita lanjut pembahasan. Ya, jawabannya pengikat seperti itu. Nah, capping bagian atas tablet bisa pada bagian utamanya, sehingga perlu ditambahkan pengikat, laminasi pemisah tablet menjadi 2 bagian atau lebih, chipping rusaknya bagian tepi tablet, baking tablet menempel pada punch, sticking tablet menempel pada die, binding granul menempel pada ruang cetak, modeling penyebaran warna tablet yang tidak merata. Kemudian double impression, kesan ganda pada warna tablet yang menggunakan punch berlogo. Nah, biasanya kalau terkait permasalahan pada tablet yang keluar itu biasanya insya Allah bisa dimengerti, caping, laminasi, terus kemudian modeling, seperti itu. Jadi bisa membedakan lah ya semuanya seperti itu. Oke, kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Sebuah industri farmasi akan membuat suatu sediaan tablet dari ekstrak umbi bawang putih, tetapi ekstrak tersebut memiliki sifat fisik-kimia sebagai berikut. Kompresibilitasnya buruk, mudah terhidrolisis, dan tidak tahan panas dan lembab. Metode apakah yang cocok untuk membuat tablet tersebut? A. Granulasi basah, B. Granulasi kering, C. Dicetak langsung, D. Granulasi terpisah, E. Kempal langsung. Nah, oke, aku tunggu 1 menit. Jawabannya bisa dikirim lewat private chat ke aku. Ya, jadi jawabannya granulasi kering seperti itu. Mungkin di sini tadi siapa yang jawab? Nadia, bisa jelasin nggak kata kunci di sini yang bisa kenapa kamu bisa mengkategorikan ini termasuk granulasi kering? Oke, sepertinya. Jadi di sini langsung saja ya. Jadi granulasi kan kata kunci di sini pertama granulasi kering yaitu terkait ini kompresibilitasnya yang buruk seperti itu. Jadi apabila kompresibilitas buruk dan daya alirnya tidak baik, maka tidak bisa kempal langsung. Jadi langsung masuk ke granulasi basah atau kering. Nah, termasuk mana granulasi basah atau kering? Kita lihat kata kuncinya lagi yaitu tidak tahan panas dan lembab, yang menyatakan bahwa ekstrak ini tidak bisa dibuat pembuatan metode tablet dengan metode granulasi basah karena tidak tahan panas dan lembab. Apabila tahan panas dan lembab, maka bisa masuk granulasi basah. Jadi dalam metode pembuatan tablet ini terdapat 3 metode, yaitu kempal langsung, granulasi basah, atau kering seperti itu. Nah, dari ketiga metode pembuatan tablet ini yang paling sederhana dan yang paling pengeluaran biaya yang paling kecil yaitu kempal langsung. Nah, seperti itu. Namun di sini perlu terdapat kriteria penting yaitu sifat alirnya dan kompresibilitasnya yang baik seperti itu.
Jadi ini harus menjadi syarat utamanya apabila akan membuat tablet dengan metode gempa langsung. Sedangkan apabila kita tidak memiliki sifat seperti ini, maka masuk ke metode selanjutnya yaitu granulasi basah dan granulasi kering seperti itu. Nah, metode granulasi basah apabila tahan panas dan lembab seperti itu. Sedangkan apabila tidak tahan panas dan lembab, maka menggunakan granulasi kering seperti itu. Nah, di sini aku juga mencantumkan beberapa perbedaan granulasi basah dan kering seperti itu. Nah, dalam metode pembuatannya, metode gempa langsung atau cetak langsung ini yang paling sederhana. Seperti itu. Tahapannya lebih sederhana daripada granulasi basah dan granulasi kering. Nah, kata kuncinya di sini kalau granulasi basah itu masih perlu pengeringan terlebih dahulu pada dalam lemari pengering. Sedangkan untuk granulasi kering tinggal digempa menjadi tablet dalam mesin tablet. Jadi untuk granulasi kering itu tanpa kasarannya secara garis besar itu tanpa perlu pengeringan seperti granulasi basah seperti itu. Nah, kita lanjut soal selanjutnya. Bagian dari alat cetak tablet yang dapat mempengaruhi kekerasan tablet adalah A. Hopper, B. Upper punch, C. Lower punch, D. Dice, E. Tablet ejection. Oke, jawabannya aku tunggu 1 menit. Jawabannya kirim lewat private chat. Oke, udah ada jawabannya masuk. Aku tunggu yang lain. Nah, udah ada jawabannya beda nih. Bisa buat diskusi. Oke, yang lain. Yuk, nggak usah malu-malu karena private chat kan. Jadi jawab aja sesuai kalian. Nanti kita bahas. Oke. Oke, udah 1 menit. Kita bahas ya. Jadi Kak, maaf, suaranya termute lagi. oh, sorry. Oke, jadi di sini tadi ada beberapa jawaban yang berbeda dan ada yang masih ragu sepertinya. Karena diberi tanda tanya ya. Jadi di sini jawabannya yaitu bagian upper punch. Nah, di sini aku bahas terlebih dahulu bagian-bagian pada alat cetak tablet seperti itu. Yang intinya yang pertama itu ada upper, die, punch atas, dan juga punch bawah. Upper punch atau lower punch seperti itu. Nah, di sini bagian-bagian fungsi dari tiap bagian yaitu yang pertama hopper. Hopper ialah tempat untuk menyimpan atau memasukkan granul. Nah, hopper ini tempat memasukkannya, dan ini merupakan tempat granul yang akan dicetak dan juga menentukan ukuran dan bentuk tablet. Nah, panel atas ini merupakan alat untuk mengempa granul. Nah, tebal tablet, kekompakan, dan kilau dari tekan tablet tersebut tergantung dari panel atas dan tekanannya. Sedangkan punch bawah yaitu untuk pengeluaran tablet yang telah dicetak. Jadi kata kuncinya di sini kalau hopper itu merupakan corong pengisinya. Nah, sedangkan kalau die ini merupakan tempat mencetakkan tabletnya. Nah, kata kuncinya di sini yaitu untuk menentukan ukuran dan bentuk tablet. Sedangkan kalau punch atas itu untuk menentukan kekerasan tablet. Kekerasan tablet ini, nah di sini kekompakan, tebal tablet, dan kilau.
Nah, sedangkan pans bawah ini untuk pengeluaran seperti itu. Jadi hopper die, pans atas, pans bawah seperti itu. Nah, di sini aku sertakan gambarnya seperti itu. Nah, ini pans atasnya bisa kalian lihat di sini seperti itu. Oke. Sederhana ya, jadi memang perlu banyak latihan dan variasi-variasi soal seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, di sini seorang apoteker di industri farmasi hendak merancang metode penetapan kadar tablet simvastatin 10 mg. Berapa jumlah tablet yang diperlukan? A3, B6, C10, D12, E5. Oke, aku tunggu jawabannya. 1 menit ya. Oke, yang lain? Oke, udah 1 menit. Ya, jadi jawabannya yaitu 10 jumlah yang diperlukan yaitu 10 tablet untuk penetapan kadar tablet simvastatin 10 mg seperti itu. Nah, kemudian aku mau nanya di sini sebelum kita masuk ke pembahasan, pertanyaanku kalau kekuatan tabletnya 10 mg, nah dia itu nanti pengujiannya masuk keseragaman bobot atau penetapan kadar. Kadar, Kak. Ya, gimana? Penetapan kadar kandungan. Kenapa termasuk penetapan kadar? Kalau zat aktifnya di bawah lebih kecil 25 mg atau 25% dari bobot satu tabletnya itu dia keseragaman kandungan, Kak. Tapi kalau di atas 25 mg bobot. Ya, jadi apabila kandungan tabletnya itu berada di bawah kurang 25 mg, maka termasuk penetapan kadar. Kalau di atas itu masuk ke pengujian keseragaman kadar bobot seperti itu. Nah, di sini beberapa pengujian seperti itu. Nah, ada keseragaman bobot, keseragaman kandungan, kekerasan, volume terpindahkan, kebocoran seperti itu. Nah, di sini aku kasih warna yang berbeda karena ini aja yang berbeda seperti itu. Jumlah tablet yang harus diambil untuk pengujian. Nah, sorry, ini kekerasan harusnya kasih warna berbeda seperti itu. Untuk kerapuan 20 tablet, seragaman ukuran 20 tablet, waktu hancur 6 tablet, pirogen atau uji pirogen atau kelinci, menggunakan kelinci yaitu 3 tablet. 3 seperti itu. Oke, lanjut. Industri farmasi sedang mengembangkan bentuk sediaan larutan dengan bahan aktif ibuprofen. Ibuprofen memiliki sifat sukar larut dalam air. Oleh karena itu, ditambahkan polimer hidrofilik. Metode apakah yang digunakan? A. Kosolvensi, B. Solubilisasi, C. Dispersi padat, D. Kompleksisasi, E. Modifikasi secara kimia. Oke, aku tunggu 1 menit jawabannya.
Oke, yang lain juga ikut menjawab ya, soalnya yang tadi menjawab kayaknya cuma itu saja, seperti itu. Oke, udah 1 menit. Jadi di sini jawabannya yaitu ya dispersi padat. Jadi kata kuncinya di sini yaitu ditambahkan polimer hidrofilik seperti itu. Nah, di sini pembahasannya kalau dispersi padat yaitu peningkatan kelarutan dan penambahan polimer hidrofilik. Kalau ada beberapa metode peningkatan kelarutan seperti itu. Nah, yaitu dispersi padat, kosolvensi, kompleksiasi, dan solubilisasi. Nah, perbedaannya kalau dispersi padat itu dengan penambahan polimer hidrofilik. Kalau kosolven yaitu peningkatan kelarutan dengan menambahkan kosolven, contohnya etanol, gliserol, propilen glikol atau sorbitol. Nah, kompleksiasi yaitu penambahan bahan ketiga yang dapat membentuk antar molekul kompleks dengan zat terlalut. Jadi kata kuncinya itu pembentukan molekul kompleks seperti itu, seperti namanya yaitu kompleksiasi. Nah, kemudian ada solubilisasi yaitu peningkatan kelarutan dengan penambahan surfaktan. Nah, surfaktan ini ada beberapa macam yaitu surfaktan non-ionik, anionik, kationik, dan amfoter. Nah, contohnya non-ionik yaitu lipofil, setil alkohol, span, hidrofil twin. Nah, contohnya yang anionik, asam stearat, natrium lauryl sulfat, ya, karbomer. Sebelumnya lipofil ini yang suka lemak, hidrofil ini yang suka air, seperti itu. Oke, kita lanjut. Oh iya, nanti pertanyaannya bisa ditanyakan di belakang ya, seperti itu, biar jadi satu. Oke, soal selanjutnya, seorang pasien datang ke apotek menanyakan tentang pemakaian salep kombinasi asam salisilat dan sulfur. Pasien menjelaskan ketika memakai salep, berusaha dibilas dengan air dan terasa lengket. Basis salep apa yang digunakan pada sediaan tersebut? A. Basis larut air, B. Basis anhidrous, C. Basis emulsifiable oil and water, D. Basis oleaginous, E. Basis surfaktan. Oke, aku tunggu 1 menit. Oke, udah 1 menit. Kita jawab, yaitu jawabannya ya D. Oleaginous atau hidrokarbon. Nah, seperti itu. Jadi terkait ini merupakan ini ya apa basis dari semisolid. Nah, basis dari semisolid ini ada beberapa macam. Gampangannya itu ada 2, yang mudah larut air sama yang nggak larut air seperti itu. Nah, yang nggak larut air atau sulit untuk dihilangkan atau lengket banget ada hidrokarbon dan anhidrat. Nah, ini. Jadi ciri-cirinya untuk basis hidrokarbon ini tidak dapat diabsorpsi kulit. Nah, dapat melekat pada kulit dalam waktu yang lama, tidak mudah tercuci. Basis anhidrat yaitu ciri-cirinya bersifat hidrofil, bahan dasar salep anhidrat atau basis salep hidrat. Nah, yang mampu mengabsorpsi air tambahan. Kemudian basis yang dapat dicuci dengan air. Nah, dasar salep ini yaitu basis emulsi biasanya. Ciri-cirinya yaitu dapat dicuci dari kulit atau pakaian dengan air. Nah, kemudian ada basis salep larut dalam air. Nah, cirinya yaitu mengandung komponen yang larut dalam air, basis bebas lemak atau minyak, seperti itu.
Nah, di sini kan tujuan pembuatan basis ini kan biasanya itu untuk ini apa? Agar waktu kontak dengan kulit itu lama. Jadi ibaratnya kalau tablet itu ada tablet lepas lambat dan ada tablet yang cepat seperti itu. Nah, di sini contoh-contoh basisnya seperti itu. Nah, contoh basis hidrokarbon ada parafin, vaselin album, vaselin flavum, cera alba, dan biswak seperti itu. Nah, kemudian ini contoh-contoh dari eksipien yang digunakan pada semi solid, sediaan semi solid. Nah, biasanya terkait ciri-ciri ini kemarin itu kalau nggak salah terkait tentang ini antioksidan seperti itu. Antioksidan terus kemudian pengawet itu ada beberapa temanku yang dapat, tetapi aku nggak dapat sih seperti itu. Jadi yang perlu diperhatikan biasanya basis salep seperti itu, perbedaan hidrokarbon dengan basis anhidrat dapat dicuci air, basis larut air seperti itu. Kemudian ada yang jadi pembeda itu bisa ini anti caps locking agent. Jadi ini yang mencegah biasanya ini terkait suspensi almusi juga seperti itu. Oke, tadi ada yang oh ya udah jawab. Jawabannya udah benar semua oleh basis oleaginous atau hidrokarbon. Lanjut. Nah, suatu zat memiliki sifat karakteristik permeabilitas rendah dan kelarutan baik, termasuk BCS kelas berapa zat tersebut? Nah, bisa kalian jawab, nggak pakai lama ya kalau ini ya. Udah hatam lah menurutku. Oke, ada yang salah juga. Masih ada yang salah ya ternyata. Oke, aku tunggu yang lain. Oke. Ya, oke, terima kasih udah jawab. Jadi perlu kita perhatikan meskipun soalnya ini sederhana terkait BCS. Nah, ini kan apa ya? Ibaratnya harus hatam lah, harus benar-benar di luar kepala seperti itu. Nah, kalau terkait biopharmaceutical classification system. Nah, di sini termasuk dari jawaban kalau permeabilitasnya rendah atau kurang baik, tetapi larutannya baik, itu termasuk kelas 3. Seperti itu. Nah, sedangkan kemudian kalau permeabilitasnya baik, kelarutannya buruk, yaitu kelas 2, seperti itu. Nah, di sini, jadi aku harap buat teman-teman lebih teliti lagi membaca soal ini, padahal bukan karangan soal seperti Kak Febrian kan. Kalau Kak Febrian kan memang benar-benar diperhatikan tuh, mulai dari vignette, pertanyaan. Nah, di sini aku coba mensimpelkan agar lebih ke poin-poinnya, lebih ke intinya, seperti itu. Karena biasanya kan kalau orang-orang industri ini simpel-simpel aja. Oke, jadi perlu dibedakan kalau permeabilitasnya rendah, jangan kelihatan baik, itu termasuk kelas 3. Sedangkan kalau permeabilitasnya baik, kelarutannya rendah, itu termasuk kelas 2. Nah, di sini aku cantumin beberapa sediaan yang termasuk golongan kelas BCS kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Nah, selain itu, aku juga menyertakan apa ya, khawatirnya di prediksi soal UKI selanjutnya ini kan kalau nggak nilai batas minimalnya tetap, berarti kan kesulitan soalnya kan meningkat. Nah, di sini aku mencoba mencari perbedaan tiap BCS itu.
Nah, di sini berdasarkan efek yang dihasilkan dari apabila efek terhadap penghambatan transporter eflux apikal usus. Maka kalau kelas 1 efeknya itu minimal. Sedangkan pada kelas 2 itu metabolismenya berkurang. Nah, di sini dapat meningkat apabila paparan dari obat induk. Nah, kalau kelas 3, nah ibaratnya di sini aku jelasin apa ya, sertakan beberapa perbedaan BSJS berdasarkan klasifikasi efek yang dihasilkan seperti itu. Misalnya apabila terdapat makanan berlemak tinggi nih, maka nanti efeknya bagaimana? Kalau kelas 1 itu tidak ada efek. Dan kalau kelas 2 itu meningkatkan AUJ-nya. Kalau kelas 3 itu menurunkan AUJ-nya. Untuk kelas 4 ini tidak ada catatan seperti itu. Nah, kemudian contoh yang lainnya yaitu pada prediksi eliminasinya. Kalau pada kelas 1 itu pada metabolisme primer, kalau kelas 2 itu pada metabolisme primer, kemudian kalau pada kelas 3 itu eliminasi primer sebagai obat yang tidak berubah melalui empedu atau urin. Nah, kalau obat BCS kelas 4 juga sama seperti itu. Jadi kemungkinan apa ya, khawatirnya jaga-jaga bisa buat bahan bacaan juga seperti itu. Jadi nggak hanya terbatas pada bagaimana sifat permeabilitas dan kelarutan pada tiap BCS seperti itu, tapi bisa lihat juga terkait efek yang dihasilkan seperti itu. Nah, kemungkinan tidak bisa diduga ya, cuma apa bisa buat kalian baca seperti itu. Jadi biar sharing. Kalau biasanya aku menduganya sih, biasanya kalau soal luka itu nggak menyulitkan seperti itu, nggak menyulitkan. Jadi aku menduganya ini sih, kalau makanan berlemak, terus kemudian prediksi eliminasinya, kalau di seperti itu. Jadi yang ringan-ringan saja seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Jadi bisa buat apa ya, referensi. Lanjut, Departemen R&D sebuah industri ingin mengembangkan sediaan cair untuk bromhexin HCl yang memiliki sifat sukar larut dalam air, namun sangat mudah larut dalam metanol. Sediaan apa yang cocok untuk dibuat? A. Elixir, B. Suspensi, C. Emulsi water in oil, D. Emulsi oil in water, E. Solid dispersion. Jawabannya, oke, aku tunggu 1 menit. Oke, udah ada banyak yang jawab. Elixir, Kak. Oh iya, oke, udah dijawab barusan, jadi elixir seperti itu. Ya benar. Jadi kata yang jawab udah benar semua jawabannya, yaitu A, elixir. Jadi sederhana ya. Jadi kata kuncinya di sini mudah larut dalam metanol, sukar larut dalam air. Jadi nanti sediaan yang cocok dibuat yaitu elixir. Nah, ciri-ciri khas sediaan cair atau larutan, kalau sirup itu mudah larut dalam air dan ini apa? Karena berasa pahit, maka dibuat sirup. Nah, sirup itu biasanya kan manis, seperti itu. Jadi, biasanya untuk menutupi rasa. Tapi, kata kunci dasarnya yaitu mudah larut dalam air. Kalau elixir itu suka larut dalam air, mudah larut dalam etanol. Nah, suspensi ini suka larut dalam air, dan juga suka larut juga dalam etanol. Nah, kalau emulsi ini bentuk cair, suka larut air, dan juga suka larut dalam etanol. Nah, di sini emulsi ini ya apa lebih sulit larut dalam air, tetapi mudah larut dalam minyak seperti itu. Bukan mudah larut sih, bentukannya itu lebih ke minyak, ada minyaknya seperti itu. Beda dengan suspensi yang apa ya, bisa dibilang perbedaan gambar atau kasarannya itu ini tanpa minyak seperti itu.
Oke, kita lanjut. Selanjutnya, bagian pengendalian mutu industri farmasi akan melakukan uji stabilitas pada silan emulsi minyak ikan yang telah disimpan selama 3 bulan. Nah, pada emulsi tersebut terjadi pemisahan menjadi 2 fase yang dengan pengonyokan tidak dapat kembali. Kondisi tersebut disebut dengan A. Creaming, B. Breaking, C. Inversi fasa, D. Cracking, E. Flokulasi. Oke, jawabannya aku tunggu 1 menit. Ini terkait permasalahan pada sediaan larutan, yaitu suspensi dan emulsi. Oke, udah ada jawaban yang masuk. Oke, karena nggak ada jawaban lagi, jadi di sini jawabannya yaitu breaking, seperti itu. Nah, di sini, sorry. Nah, jadi jawabannya itu breaking. Jadi di sini kata kuncinya yaitu terdapat pemisahan menjadi 2 fase dan kemudian apabila setelah dilakukan pengocokan nah, tidak dapat kembali atau menjadi emulsi atau suspensi sedia kala. Seperti itu. Jadi meskipun dikocok kembali itu tetap aja memisah. Nggak bercampur lagi seperti menjadi emulsi. Seperti itu. Nah, di sini terdapat perbedaannya. Aku jelasin sederhananya begini. Kalau flokulasi sama creaming itu masih bisa, apabila dikocok itu masih bisa kembali jadi emulsi. Nah, sedangkan kalau udah terjadi seperti ini, breaking dan coalescence, itu sudah nggak bisa kembali jadi awal atau jadi emulsi lagi. Jadi udah memisah seperti itu. Nah, di sini kalau perbedaannya, kalau coalescent yaitu emulsinya menjadi pecah yang menyebabkan irreversible. Nah, emulsinya pecah seperti ini. Nah, kalau kemudian kalau breaking itu terbiasa menjadi 2 lapisan. Nah, terdapat 2 lapisan seperti itu. Kemudian kalau flokulasi itu dan creaming itu masih bisa bercampur kembali atau menjadi emulsi seperti awal. Nah, ada satu lagi nih permasalahan yaitu inversi fasa. Biasanya inversi fasa ini apabila pertama emulsinya dibuat water in oil, maka kalau terjadi inversi fasa ini berubah menjadi water in oil. Jadi awalnya emulsi water in oil berubah jadi oil in water seperti itu. Jadi kebalikannya. Jadi yang perlu digarisbawahi breaking, coalescence dan inversi fasa ini tidak bisa kembali menjadi awal atau tidak dapat atau irreversible. Nah, solusi yang dapat diberikan yaitu dengan penambahan eksiden anti-caploting agent. Nah, di sini ada alkohol, sorbitol, gliserol, atau propilen glikol. Nah, selain itu anti-cap locking agent juga berguna untuk mencegah kristalisasi gula pada daerah leher botol. Jadi ibaratnya apa ya? Ketika kita membuka itu nggak ada kayak serbu granul-granulnya seperti itu. Nah, mungkin ini kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Oh, udah selesai. Karena udah selesai, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ntar.
Kalau belum ada yang mau ditanyakan atau masih belum ada, tapi kepikirannya mungkin nanti bisa ditanyakan waktu setelah selesai sesinya dengan Kak Maudi seperti itu. Nah, ini aku lanjut dulu ke pembahasan lainnya, yaitu terkait industri farmasi bersama Kak Maudi seperti itu. Oke, untuk Kak Maudi. Ntar aku hubungi Kak Maudinya dulu ya. Sambil menunggu Kak Maudi, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, bisa kalian tanyakan dulu ya. Halo, Oke. sorry. Oke. Lupa ada ini. Oke, jadi Kak Maudi, aku lanjutin ke pembahasan lainnya ke industri farmasi bareng Kak Maudi. Nah, ini yang udah berpengalaman di bidangnya seperti itu. Waduh. Oke, aku serahkan ke Maudi ya, Kak. Oke, Kak Maudi, silakan. Udah bisa share screen? Oke, terima kasih. Aku share screen dulu. Oke, aku mulai. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, perkenalkan namaku Maudi ya. Jadi kita di sini saling belajar. Belum tentu apa yang aku jelaskan itu benar. Nanti kalau ada koreksi dari teman-teman silakan. Aku terbuka di sini ya. Oke, itu soal yang pertama. Bagian R&D industri farmasi melakukan uji stabilitas dengan ada data kecerdasan eliminasi 1,1 dikali ini 10 pangkat min 5 ya per jam. PA3 mengikuti objek 1, ditanya waktu kadaluarsa obat. Mungkin dari teman-teman silakan hitung dulu 1 menit. Nanti kalau misalnya mau jawab tak apa-apa. Nanti silakan jawab aja. Untuk pertanyaannya sama kayak Azion di belakang. B, Kak. Oke, kalau misalnya ada yang udah ketemu jawabannya, silakan boleh dijawab. Oh ini udah ada yang jawab. Ya kita balas aja. Sebelumnya tak jelasin dulu berarti untuk soal ini topiknya tentang kinetika dan order reaksi.
yang sering keluar di soal UK itu kalau nggak order reaksi order 1, order 0, order 1, order 2. Nah, untuk pengertiannya kalau order 0 itu berarti kecepatan reaksinya itu tidak bergantung pada konsentrasi. Kalau misalnya order 1 itu berarti kecepatan reaksinya itu bergantung pada konsentrasi. Terus kalau misalnya order 2 itu berarti kecepatan reaksinya itu bergantung pada kuadrat konsentrasi. Oke, tak bahas dulu. Jadi ini ya, untuk jangan lihat jawabannya dulu. Ini untuk persamaannya dulu. Jadi untuk order 0 ini persamaannya yaitu A itu konsentrasi pada waktu tertentu sama dengan min K0 kali T plus konsentrasi pada waktu awal. Kalau order 1 itu ln ya, jangan lupa kalau misalnya order 1 itu ln, kalau order 0 itu persamaan biasa. Kemudian kalau misalnya order 2 itu 1 per A sama dengan K kali T plus 1 per A0 gitu. Kemudian kalau misalnya di soal UK itu kalau tentang kinetika dan order reaksi itu biasanya itu kalau nggak ditanya konsentrasi pada waktu tertentu, kemudian kalau nggak waktu paruh atau waktu paruh itu waktu ketika konsentrasinya menjadi 50% ya. Kemudian kalau nggak waktu kadaluarsa. Kalau soal ini berarti tanyakan waktu kadaluarsa. Untuk rumusnya ya, ini waktu kadaluarsa itu sama dengan T90. Kalau order 0 itu konsentrasi awal per K. Kalau order 1 itu sama dengan 0,105 per K. Kalau misalnya waktu paruhnya order 0 itu setengah dikali konsentrasi awal per K. Kemudian kalau order 1 itu 0,693 per K. Kemudian kalau order 2 itu waktu paruhnya itu 1 per K dikali konsentrasi awal. Jadi kalau bisa rumusnya ini tuh dihafalkan biar kalian tidak bingung kalau misalnya ada soal ini. Kemudian kalau tips kalau menghadapi perhitungan ya, semuanya itu kalian tuh harus tahu apa yang diketahui, kemudian apa yang ditanya. Untuk mencapai apa yang ditanya ini, kalian harus mencari data-data apa sih, itu kalian harus tahu. Kemudian kembali lagi ke soal, berarti untuk ini mengikuti order ke-1 ya, berarti order ke-1 T90 0,105 dibagi K. Berarti ini 0,105 dibagi 1,1 dikali 10 pangkat 5 per jam. Jawabannya 9545 jam. Nanti kalian juga jangan bingung, kalau misalnya ini kan jam, nanti ditanya berapa bulan gitu. Jadi nanti kalian harus konversikan jam ke bulan itu berapa gitu. Oke. Next. Oke, ini soal kedua. Terkait dengan kimia analisis. Ketahui jarak tempuh solidnya 2,4, kemudian fase geraknya 10. Tanya kapasitas kolomnya. Kalian hitung dulu. Oke, ini baru masuk satu yang udah jawab. Oke, 2. Oke, udah masuk 2 ya. Kita lanjutin. Jadi ini kan terkait dengan kimia analisis. Untuk kalau ditanya kapasitas kolom itu berarti nanti topiknya tentang kesesuaian sistem HPLC. Kesesuaian sistem HPLC itu ada parameternya itu sekitar 4.
satunya itu resolusi. Kalian kan udah tahu ya, udah familiar dengan resolusi. Resolusi itu berarti kemampuan pemisahan analit. Resolusi dikatakan baik itu kalau nilainya lebih dari 1,5. Resolusi itu rumusnya 2 delta T per W1 per W1 plus W2. Delta TR berarti waktu retensi 2 dikurangi waktu retensi 1 per W. W itu lebar puncak. Tuh, kalau misalnya kemudian itu untuk resolusi. Kemudian tuh ada yang namanya tailing factor. Tailing factor itu kesimetrisan peak analiknya. Yang bagus itu simetrisnya itu nilainya 1. Kalau misalnya nilai TF-nya itu kurang 1, itu berarti dikatakan tailing. Tailing itu kalau misalnya itu kayak mengekor gitu loh. Terus kemudian ada yang namanya efektivitas kolom. Efektivitas kolom. Nah, efektivitas kolom itu tandanya N. N itu jumlah lempengnya dibandingkan dengan lempeng teoritis. Nah, rumusnya efisiensi kolom atau N itu ada 2, yaitu 16 dikali DR per W pangkat 2. Itu kalau misalnya diketahui waktu retensi sama lebar puncak. Kalau misalnya diketahui ada lebar puncak setengah, apa ya? Lebar puncak, bentar. Lebar setengah tinggi puncak itu nanti rumusnya 5,54 dikali TR per W H2 itu lebar setengah tinggi puncak pangkat 2. Itu ya. Kalian tulis ya. Terus habis gitu udah dikatakan efisiensi kolom N itu yang baik itu nilainya lebih dari 7.000. Kemudian ada yang namanya kapasitas kolom yang ada di soal ini. Itu rumusnya itu 1 min RF per RF. RF itu rumusnya jarak tempuh solut per jarak fase geraknya. Nah, di sini tuh juga kapasitas kolom itu ada 2 rumus. Yang satunya kalau diketahui RF, yang satunya kalau diketahui waktu retensi. Itu waktu retensi solut dikurangi waktu retensi fase gerak per waktu retensi fase gerak. Ya. Terus kalau misalnya diaplikasikan di soal, berarti kan ini diketahui jarak tempuh ya, jarak tempuh itu RF. Berarti nanti rumusnya kita harus cari dulu RF-nya berapa. RF-nya berarti jarak tempuh solut bagi jarak fase gerak. Untuk solutnya 2,4 dibagi 10. 0,24. Kemudian nanti dimasukkan ke rumus kapasitas kolom. Ketemunya 3,17. Ini aku di PPT nggak tak tulis ya, nanti kalian tulis aja apa yang saya katakan. Kemudian next soal selanjutnya, oke, terkait dengan ruang kebersihan di industri farmasi. Ruang kelas mana yang akan digunakan untuk proses produksi sirup paracetamol? Apa jawabannya? Oh, gak apa-apa. Untuk yang lainnya gak apa-apa jawab, jangan takut salah. Belajar. Ada 2 jawaban ini. Kalau udah ada yang masuk, jawabannya bahas. Jadi ada 2 ya. Jawabannya ada yang jawab kelas E sama kelas D. Oke.
sebelumnya ini kan kelas kebersihan ya. Kelas kebersihan di industri farmasi itu bergantung pada jumlah mikroba atau jumlah partikulat yang diperbolehkan. Itu tuh bergantung dari resikonya, tingkat resikonya. Kemudian kalau kelas itu ada kelas A, B, C, D, E, F, G. Ya, untuk kelas A sampai D itu dinyatakan kelas bersih. Maksudnya untuk A sampai D itu kelas steril. Kemudian kelas E sampai kelas G itu yang steril. Karena kebanyakan di CPUB itu bahas ruang kelas A sampai D. Oke, tak bukakan aja CPUB-nya ya, langsung. Jadi ada ruang kelas. Ini kita bahas ruang kelas kebersihan dulu, ruang kelas yang steril. Ada ruang kelas A sampai D. Ini tuh dibedakan lagi untuk produk yang disterilisasi akhir atau untuk produk yang dilakukan aseptis. Untuk misalnya untuk kegiatan dengan sterilisasi akhir, berarti ruang kelas A itu digunakan untuk pengisian produk. Berlatar belakangkan ruang kelas B. Kemudian untuk ruang kelas C itu untuk pembuatan larutannya. Kemudian kalau misalnya pengisiannya, pembuatan sekaligus pengisiannya. Kemudian salah. C itu untuk pembuatan larutannya. Kemudian untuk D itu ada penyiapan komponennya untuk proses pengisiannya atau pembuatannya gitu. Kemudian untuk kegiatan yang dilakukan secara aseptis itu untuk ruang kelas A itu dilakukan untuk pembuatan sekaligus pengisian secara aseptis. Untuk ruang kelas C itu untuk pembuatan larutan yang akan disaring. Kemudian untuk D itu penanganan komponen setelah pencucian. Nah, ini untuk persyaratan dari ruang kelas masing-masing ya, ada suhunya berapa, kelembabannya berapa, untuk pertukaran udaranya itu berapa gitu. Jadi untuk kelas A sampai D itu dinyatakan sebagai ruang steril atau ruang bersih. Tuh. Kalau misalnya ruang E itu untuk ruang pengolahan dan pengemasan obat non steril. Jadi kalau di soal itu pertanyaannya kan proses produksi untuk sirup paracetamol ya, untuk sirup paracetamol ini kan non steril. Jadi jawabannya I, kelas I. Jadi kelas E ya, kalau kelas A, C, D ini untuk proses yang steril, ruang kelas bersih gitu. Jangan sampai keliru ya pokoknya. Kelas A ini selalu berlatar belakangan kelas B. Kemudian next untuk soal selanjutnya, ini. Jadi kalian harus untuk memastikan jawabannya sebelum jawab soal tryout atau soal apa-apa itu harus dipastikan ke sumbernya. Misalnya sumbernya CPUB, berarti dilihat CPUB. Jangan berpatokan misalnya di tryout ini jawabannya benar ini. Terus ini akhirnya kalian pakai yang itu. Padahal kita nggak tahu itu apa benar atau enggak. Jadi harus kita pastikan di sumber utamanya. Kemudian next soal keempat terkait dengan kualifikasi. Udah ada jawabannya. Ya, tak bahas aja. Jadi ini industri farmasi mau mau pesan mesin pencetak baru, kemudian diverifikasi untuk menghasilkan produk sesuai dengan spek. Itu apa yang harus dilakukan kualifikasinya itu. Jadi
Kalau di JPOB kan ada JPOB 2012 sama JPOB 2018. Untuk JPOB yang 2012 itu kualifikasi itu ada desain, instalasi, kemudian operasional, sama kinerja. Kalau misalnya di JPOB 2018 itu ada yang namanya SKP, spesifikasi kebutuhan pengguna. Nah, itu tuh berupa dokumen. Dokumen itu yang memuat spek-spek spesifikasi alat-alat yang mau dipesan oleh konsumen. Kemudian udah kita serahkan dokumennya itu untuk ke suppliernya gitu. Habis itu kalau misalnya mesinnya udah datang, yang pertama kali kita lakukan yaitu kualifikasi desainnya. Kita verifikasi apakah sama dengan spesifikasi SKP-nya itu. Kemudian lanjut ada yang namanya VAT sama SAT. Itu aku lupa ya, itu pokoknya itu nanti kalian konfirmasi lagi ya di JPOB-nya itu ada VAT sama SAT-nya. Kemudian lanjut kualifikasi instalasi. Kualifikasi instalasi itu memverifikasi kayak pemasangannya alat itu. Misalnya ya, kalau misalnya mesin cetak, berarti oh ini hoppernya diletakkan di sini, oh ini parts-nya di sini, oh ini dice-nya pemasangannya seperti ini. Jadi kualifikasi instalasi itu kayak memverifikasi pemasangan alat itu. Kemudian ada yang namanya kualifikasi operasional. Kualifikasi operasionalnya itu kayak memverifikasi bahwa alat itu beroperasi sesuai dengan desainnya. Misalnya kalau tadi mesin cetak ya, misalnya mesin cetak ini jalan berapa RPM. Misalnya kalau sesuai kualifikasi desainnya atau di SKP-nya misalnya jalan 35 RPM itu. Apakah benar alat ini jalan 35 RPM itu. Lanjut kualifikasi kinerja. Kualifikasi kinerja ini itu memverifikasi bahwa alat itu bisa menghasilkan produk yang sesuai dengan speknya. Kita misalnya tadi alat cetak, berarti alat cetaknya ini apakah mampu memproduksi tabletnya sesuai dengan speknya, misalnya kekerasannya, kerapuhannya, waktu hancurnya, apakah ada kendala, misalnya tadi ada capping, cracking. Jadi cara sederhananya seperti itu. Untuk kalian yang bingung, pokoknya kalau desain ini berarti disesuaikan sama apa yang kita butuhkan SKP-nya tadi. Kemudian kalau instalasi berarti memverifikasi pemasangan alat itu. Kalau operasional berarti apakah alat ini tuh udah bekerja sesuai dengan desainnya. Kemudian kinerjanya itu berarti apakah alat ini tuh mampu menghasilkan produk yang sesuai yang kita inginkan. Jadi jawabannya berarti ini kualifikasi kinerja. Oke, next. Yang kelima, industri operasional terkait metode ekstraksi. Metode ekstraksi untuk sediaan dari ekstrak rimpang jahe yang mengandung minyak atsiri. Oke, ada yang jawab satu. Nah, ini Roy. Nah, lumayan nih 3. Tadi sebelumnya 2, sekarang 3 orang yang jawab. Oke, karena jawabannya sama semua, destilasi ya. Jadi ada metode ekstraksi itu ada banyak, ada yang namanya maserasi, destilasi, infus, dekok, perkolasi, dan reflux. Kalau destilasi itu, kalau misalnya ada minyak-minyakan itu, nah itu pakai metode ekstraksinya destilasi. Kalau infus ini biasanya kalau di soal UK itu suhunya berapa, waktunya berapa, gitu ditanya 90 derajat selama 15 menit. Kalau kebalikannya itu, bukan kebalikannya sih, ada yang namanya dekok. Dekok itu suhunya itu 90, waktunya 30 menit. Kalau perkolasi ini tuh metode ekstraksi dengan cara mengalirkan secara terus-menerus gitu. Kalau misalnya maserasi ini kan perendaman ya. Kalau reflux ini cairan penyari secara kontinu menyari komponen kimia dalam sintesa. Biasanya itu digunakan untuk yang teksturnya keras, misalnya ada akar, batang, buah, biji, herba, itu untuk yang
Pokoknya untuk yang teksturnya keras itu pakai metode maserasi EVLA. Kalau yang perkolasi ini tuh kan cara penyaliran dengan mengalirkan penyaliran terus-menerus sampai dia itu dalam keadaan jenuh. Tuh. Bedanya perkolasi sama EVLA. Oke. Nanti juga ada metode ekstraksi yang lainnya, jadi kalian bisa cari sendiri. Oke, next. Ini terkait dengan uji sterilitas. Nih, satu bed ada 200 ampul, mau diuji sterilitas oleh QC. Berapa wadah yang harus diambil? Ada yang 10 wadah, oke. Yuk. Sudah ada yang jawab. Aku lagi. Jadi kalau misalnya di soal ini kita harus tahu kan berapa jumlah dalam satu bed. Kemudian kita sesuaikan dengan aturan yang ada. Kalau misalnya jumlah wadahnya itu ada kurang dari 100, berarti yang diambil 4 wadah atau 10%, harus diambil yang lebih besar. Kemudian kalau misalnya di antara kurang lebih dari 100 tapi di bawah 500 itu 10 wadah. Kemudian kalau lebih dari 500 itu 20 wadah atau 2%-nya, diambil yang lebih kecil. Kalau sediaan volumenya besar, jumlah minimumnya diambil 10 wadah atau 2%, diambil yang lebih kecil. Jadi kalau misalnya di soal ini 200 ampul. 200 ampul berarti di antara 100 sama 500. Berarti yang diambil 10 wadah. Ini harus hafal juga biar kalian nggak bingung nanti kalau misalnya ada yang keluar di buka. Nah, ini udah ada kata ini teman kalian dari Sinta ya, Sinta Intan katanya keluar di TONAS yang diuji. Jadi kalian harus tahu syaratnya jumlah wadah dalam satu bed itu, kemudian jumlah minimumnya. Jadi kalau uji sterilitas tuh ada juga yang ditanyain berapa sampel yang diambil. Kadang itu ada yang ditanya metodenya uji sterilisasinya, itu juga kalian juga harus baca ya. Kemudian next, jawabannya 10 wadah. Oke, yang C. Kemudian soal selanjutnya, ini metode pengambilan sampel. Oke, kalian jawab dulu deh. Ini tambah lagi yang udah jawab jadi 4 orang. Jadi ada yang jawab C, ada yang jawab B. Oke. Jadi dari soal ini kita harus tahu. Pertama, suplai bahannya itu sudah disetujui atau belum. Kemudian apakah untuk uji identitas. Kemudian apakah sampelnya homogen atau enggak. Itu ada 3 ya, ada 3 metode. Pakai pola NPR. Kalau N itu sampelnya homogen. Kemudian suppliernya udah disetujui. N. Kalau P homogen, suppliernya udah disetujui. Kemudian untuk pengujian identitas. Kalau R berarti sampelnya itu belum homogen, kemudian suppliernya belum disetujui. Kalau di soal ini kan berarti suppliernya itu udah disetujui, terus tidak perlu uji identitas.
Jadi berarti kan pakai pola yang N. N itu akar N plus 1. Jadi kalian jangan kebalik ya antara N sama P. Kalau N itu nggak perlu uji identitas, kalau P itu perlu uji identitas. Sama-sama sampelnya homogen, sama-sama suppliernya udah disetujui. Kalau R itu kebalikannya semua. Oh, ini tipe guys. Jadi caranya yang ini ya. Oke, jangan terbalik. Kalau N tadi sampelnya homogen, suppliernya udah disetujui, sudah terkualifikasi, tapi tidak untuk pengujian identitas. Kemudian kalau P itu untuk uji identitas. Kalau R kebalikannya semua. Kalau N akar N plus 1. Kalau P akar N kali 0,4. Kalau R 1,5. Jadi jangan sampai terbalik. Ini tuh mudah, tapi kalau misalnya ketemu soal itu bingung jawabnya gimana. Jangan terbalik ya. Nah, ini untuk pembulatannya ya, ada yang ke atas atau ke bawah. Ada yang kalau misalnya, sebentar, aku mau memastikan dulu, nanti aku takut kalian jawab. Nah, kalau misalnya pola N itu untuk, kalau pola N itu hasil pembulatannya ke atas, sama kayak pola P. Jadi untuk pembulatannya itu ke atas ya. Jadi kalau ke atas lebih dari 0, misalnya 10,6 berarti 11. Pembulatannya ke atas. Itu ya dari aku. Pembulatannya ke atas. Jadi diambil 11. Oke, thank you Kak. Kalau soal cuma bilang sampai ini. Oh, kalau misalnya soal UK itu pasti jelas sampelnya homogen. Kemudian ada lagi parameternya, misalnya suppliernya itu sudah setujui untuk uji identitas. Jadi kalau misalnya soal UK itu benar-benar jelas kok. Ya, nggak mungkin kalau misalnya cuma dinyatakan sampelnya homogen, itu enggak itu aja maksudnya, pasti ada parameternya lain. Jadi nanti kalau misalnya sampelnya